Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Nah, sebelum mendengarkan cerita ini, saya mau tahu dari kota mana saja dan tolong untuk support-nya. Terima kasih. Kawan-kawanku yang baik hati, semoga Allah selalu melindungimu kalian semua dan dimanapun berada dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Yuk kita mulai ceritanya. Rania menikah dengan Arman, pria yang sangat ia cintai. Namun tanpa Rania sadari, hati Arman masih tertinggal pada mantan kekasihnya, Maya. Yang lebih mengejutkan, Maya justru datang ke kantor Rania dan menjadi sekretarisnya. Sejak saat itu, rumah tangga mereka mulai dipenuhi pertengkaran, kebohongan, dan pengkhianatan. Maya melakukan segala cara agar Arman meninggalkan Rania. Bahkan sebuah rahasia tentang kehamilan. Rania membuat semua orang percaya bahwa Rania telah berselingkuh. Tetapi ternyata, semuanya tidak seperti yang terlihat. 5 tahun kemudian, Rania bertemu kembali dengan Arman dalam keadaan yang tidak pernah ia bayangkan. Arman meminta maaf dan ingin kembali. Namun, Rania sudah mengambil keputusan. Ia memilih memaafkan Arman, tetapi tidak kembali kepadanya. Lalu sebuah kencan buta mempertemukan Rania dengan seorang pria bernama Adam. Dan ketika Rania mengetahui siapa sebenarnya Adam, ia benar-benar terkejut. Karena Adam ternyata memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Rafa, anak Rania. Siapa sebenarnya Adam? Apakah Arman akan menyesal seumur hidup? Dan apa yang akhirnya terjadi pada Maya? Dengarkan kisahnya sampai akhir. Karena rahasia terbesar justru baru terungkap di bagian terakhir. Pernikahan Rania dan Arman baru berjalan 1 tahun. Mereka masih muda, sama-sama memiliki karir. Dan dari luar terlihat seperti pasangan yang sempurna. Rania adalah pemilik sekaligus direktur sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat. Sementara Arman bekerja sebagai manajer di perusahaan milik istrinya. Namun ada satu hal yang tidak pernah diketahui Rania. Hati Arman ternyata masih menyimpan nama seseorang dari masa lalunya. Namanya Maya. Maya adalah mantan kekasih Arman. Mereka pernah saling mencintai selama bertahun-tahun. Sebelum akhirnya berpisah karena keadaan. Arman kemudian menikah dengan Rania, tetapi perasaan yang pernah ia miliki untuk Maya ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Suatu pagi, Rania sedang berada di ruangannya. Ketika bagian HR datang membawa seorang perempuan untuk diperkenalkan. Bu Rania, ini Maya. Mulai hari ini, dia akan menjadi sekretaris baru untuk mendampingi Ibu dalam urusan kantor. Rania tersenyum ramah. Selamat bergabung, Maya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Maya mengangguk. Terima kasih, Bu. Namun, ketika Arman keluar dari ruang rapat dan melihat Maya berdiri di dekat meja istrinya, langkahnya tiba-tiba terhenti. Mata mereka bertemu. Untuk beberapa detik, keduanya hanya diam. Maya menundukkan kepala. Arman berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Maya, gumamnya pelan. Rania yang tidak mengetahui hubungan mereka justru tersenyum. Kalian sudah saling kenal? Arman segera menjawab, pernah, hanya 1 kata. Tetapi bagi Maya, 1 kata itu terasa seperti menyimpan ribuan kenangan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin rumit. Maya harus sering menemani Rania menghadiri pertemuan bisnis. Karena pekerjaannya sebagai sekretaris, ia juga harus mengatur jadwal perjalanan dan kendaraan Rania. Suatu sore, Rania meminta Arman mengantarnya pulang karena dirinya masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di kantor. Arman, kamu pulang duluan saja. Aku masih ada rapat 1 jam lagi. Arman mengangguk. Baik. Saat Arman berjalan menuju mobil, Maya datang membawa beberapa dokumen. Pak Arman, ini dokumen yang harus ditandatangani Bu Rania. Saya harus membawanya pulang karena besok pagi akan
Digunakan. Arman melihat Maya. Kalau begitu ikut saja. Maya terdiam. Dengan mobil Bapak? Arman membuka pintu mobil. Iya, duduk di depan saja. Maya ragu. Tidak apa-apa? Arman mengangguk. Tidak. Masalah. Maya akhirnya masuk dan duduk di kursi depan. Tanpa mereka sadari, dari jendela lantai 2 kantor, Rania melihat semuanya. Ia melihat suaminya, ia melihat Maya. Dan ia melihat bagaimana Arman dengan begitu mudah mempersilahkan perempuan itu duduk di kursi depan mobilnya. Senyum Rania perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul di dalam ya. Mereka bukan sekadar teman lama? Malam itu, Rania tidak banyak bicara. Arman menyadari perubahan sikap istrinya. Kamu kenapa? Rania menatapnya. Tidak apa-apa, kamu terlihat berbeda. Rania tersenyum tipis. Arman, kalau seseorang dari masa lalumu tiba-tiba kembali ke kehidupan, apa yang akan kamu lakukan? Arman terdiam. Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Rania menatap mata suaminya. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apa? Kalau suatu hari kamu harus memilih antara orang yang pernah kamu cintai dan orang yang sekarang menjadi istrimu, siapa yang akan kamu pilih? Arman tidak langsung menjawab. Dan bagi Rania, diamnya sang suami sudah lebih menyakitkan daripada sebuah jawaban. Malam itu, Rania pergi ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Sementara Arman tetap duduk sendirian di ruang tamu. Di dalam pikirannya, hanya ada satu nama. Maya. Tetapi untuk pertama kalinya, Arman juga mulai menyadari bahwa ada seseorang yang mungkin akan kehilangan dirinya jika ia terus mengejar masa. Lalu, seseorang yang selama ini selalu berada di sisinya, Rania, istrinya sendiri. Dan sejak malam itu, rumah tangga mereka mulai memasuki ujian yang sesungguhnya. Pagi itu, Rania datang lebih awal ke kantor. Sejak kejadian kemarin, pikirannya tidak tenang. Bayangan Arman yang mempersilakan Maya duduk di kursi depan mobil terus terlintas di kepalanya. Rania berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Namun, saat memasuki ruang kerja, ia melihat Maya sedang berdiri di depan meja Arman. Pak Arman, ini berkas yang kemarin. Arman menerima berkas itu. Terima kasih, Maya. Rania berhenti di ambang pintu. Maya langsung menoleh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Rania berjalan masuk dan duduk di kursinya. Ia memperhatikan keduanya tanpa mengatakan apa-apa. Beberapa menit kemudian, Maya keluar dari ruangan. Rania akhirnya bertanya, Arman, iya? Kamu dan Maya dulu pacaran? Arman terdiam. Pertanyaan itu akhirnya datang juga. Kenapa kamu bertanya begitu? Karena aku ingin mendengarnya langsung. Darimu. Arman menarik napas. Panjang? Iya. Rania menatapnya. Berapa lama? Cukup lama. Dan kamu masih mencintainya? Arman tidak menjawab. Mata Rania mulai berkaca-kaca. Diam berarti iya. Rania, aku cuma ingin kejujuran. Arman menundukkan kepala. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Rania tersenyum pahit. Tidak perlu menjelaskan. Sekarang aku mengerti kenapa kamu begitu berbeda ketika melihatnya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Maya berdiri di sana dengan wajah pucat. Rupanya ia mendengar percakapan mereka. Maaf, Bu Rania, saya tidak bermaksud mendengar. Rania berdiri. Tidak apa-apa. Maya menatap Arman. Pak Arman, saya pikir saya harus mengundurkan diri. Arman langsung berdiri. Maya, jangan. Rania terkejut mendengar jawaban suaminya. Maya menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak ingin menghancurkan rumah tanggamu. Arman terdiam.
Rania justru berjalan mendekati Maya. Maya menunduk. Ya, Bu. Jangan mengundurkan diri. Maya mengangkat wajahnya. Kenapa? Karena masalah rumah tanggaku? Bukan salahmu seorang. Rania. Kemudian menatap Arman. Yang sarih. Harus menentukan masa depan pernikahan. Ini adalah suamiku. Arman terdiam. Rania mengambil cincin bapuk pernikahannya dan menggenggamnya. Erat, aku tidak akan memaksamu memilih aku, Arman. Natap istrinya. Tapi aku juga tidak mau hidup dalam nufasyuket. Pernikahan yang hanya menyisakan rasa kasihan. Air mata Rania akhirnya jatuh. Kalau hatimu memang masih untuk Maya, katakan sekarang. Ruangan itu mendadak sunyi. Arman memandang Maya. Kemudian memandang Rania. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa pilihannya tidak hanya akan menentukan siapa yang ia cintai. Pilihan itu juga akan menentukan siapa yang akan ia lukai. Dan ketika Arman akhirnya membuka mulut untuk menjawab, Rania tidak pernah menyangka bahwa kalimat berikutnya akan mengubah seluruh kehidupan mereka. Aku masih mencintai Maya. Rania memejamkan mata, sementara Maya menangis tanpa suara. Tetapi Arman belum selesai. Namun, ada sesuatu yang baru kusadari. Rania membuka matanya. Arman berjalan mendekatinya. Aku mungkin masih mencintai masa laluku, tetapi selama ini aku telah mengabaikan seseorang yang selalu berusaha mencintaiku. Rania menatapnya dengan air mata yang masih mengalir. Dan siapa orang itu? Arman menjawab lirih. Kamu. Maya menundukkan wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cinta lama tidak selalu berarti cinta yang harus diperjuangkan kembali. Namun, apakah Rania masih mau mempertahankan pernikahannya? Dan apakah Arman benar-benar mampu melupakan Maya? Sejak percakapan hari itu, Rania berharap semuanya akan berubah. Namun ternyata, masalah justru semakin besar. Maya mulai mengambil keputusan sendiri tanpa meminta persetujuan Rania. Sebagai sekretaris, ia perlahan mengetahui kebiasaan Arman, jadwalnya, bahkan hal-hal kecil yang membuat Arman tidak nyaman. Suatu pagi, Rania memberikan instruksi kepada seluruh staf. Untuk urusan jadwal Arman, semua harus melalui saya terlebih dahulu. Maya mengangguk. Baik, Bu. Tetapi sore harinya, Maya justru mengubah jadwal Arman tanpa memberitahu Rania. Ketika Rania mengetahuinya, ia langsung memanggil Maya. Maya, kenapa kamu mengubah jadwal Arman? Saya pikir jadwal itu lebih penting, Bu. Kalau begitu, seharusnya kamu memberitahu saya. Maya terdiam. Namun malamnya, Maya justru menceritakan kejadian itu kepada Arman dengan versi yang berbeda. Arman, Rania marah kepadaku hanya karena aku berusaha membantu pekerjaanmu. Arman mengerutkan kening. Rania marah. Iya, sepertinya dia tidak suka aku terlalu sering bekerja denganmu. Arman langsung merasa tidak nyaman. Ketika pulang, ia menanyakan hal tersebut kepada Rania. Kenapa kamu memperlakukan Maya seperti itu? Rania terkejut. Seperti apa? Dia bilang kamu memarahinya hanya karena dia membantu pekerjaanku. Rania menarik napas panjang. Aku hanya meminta dia mengikuti aturan kantor. Tapi kamu selalu curiga kepadanya. Rania menatap suaminya dengan kecewa. Aku curiga karena dia mantan kekasihmu, Arman. Dan sekarang setiap hari dia ada di antara kita. Arman terdiam, namun Maya tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, ia sengaja membuat keputusan lain. Ia menjadwalkan perjalanan bisnis Arman dan memastikan Rania tidak ikut. Ketika Rania mengetahui hal itu, ia bertanya kepada Maya, "Kenapa aku tidak diberitahu tentang perjalanan ini?" Maya menjawab tenang,
Pak Arman bilang beliau bisa pergi sendiri. Rania menatap Arman. Benarkah? Arman terlihat bingung. Aku tidak pernah mengatakan begitu. Maya langsung menyela. Mungkin Bapak lupa. Kalimat sederhana itu membuat Rania semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malamnya, pertengkaran kembali terjadi. Aku lelah, Rania. Aku juga lelah, Arman. Aku hanya ingin suamiku percaya kepadaku. Setiap hari yang kamu bicarakan hanya Maya. Karena setiap hari dia membuat masalah. Arman membanting kunci mobil ke meja. Aku butuh ketenangan. Rania terdiam. Arman kemudian keluar dari rumah. Di tempat lain, Maya sedang menunggu. Ketika melihat Arman datang dengan wajah marah, Maya langsung mendekatinya. Arman, kamu baik-baik saja? Aku bertengkar lagi dengan Rania. Maya menundukkan wajah. Maaf, semua ini mungkin terjadi karena aku. Namun di balik wajah sedihnya tersimpan senyum tipis. Maya tahu satu hal. Semakin sering Arman bertengkar dengan Rania, semakin besar kemungkinan Arman akan menjauh dari istrinya. Dan Maya tidak berniat berhenti. Ia ingin Arman kembali menjadi miliknya. Keesokan harinya, Maya membuat keputusan yang lebih kuat. Berani, ia sengaja mengirim pesan kepada Rania dari ponsel. Arman saat Arman sedang rapat. Pesan itu hanya terdiri dari satu kalimat. Aku sudah tidak tahan dengan pernikahan. Ini Rania yang membaca. Pesan tersebut langsung menangis. Ia tidak tahu bahwa pesan itu bukan ditulis oleh Arman. Ketika Arman pulang, Rania sudah menunggu di ruang tamu. Benarkah kamu ingin meninggalkanku? Arman terkejut. Apa? Rania menunjukkan pesan tersebut. Wajah Arman berubah. Aku tidak pernah mengirim ini. Rania menatapnya. Lalu siapa? Arman terdiam. Di saat yang sama, sebuah suara terdengar dari balik pintu. Aku. Maya berdiri di sana. Rania dan Arman sama-sama terkejut. Maya menatap mereka dengan tenang. Aku yang mengirim pesan itu. Arman menatap Maya dengan marah. Kenapa kamu melakukan ini? Maya tersenyum pahit. Karena aku ingin kamu sadar bahwa kamu tidak bahagia bersama Rania. Rania berdiri dengan air mata mengalir. Jadi selama ini kamu sengaja membuat kami bertengkar? Maya tidak menjawab. Rania menatap suaminya. Sekarang aku ingin tahu, Arman. Ia melepaskan cincin pernikahannya dan meletakkannya di atas meja. Apakah kamu akan membiarkan dia terus menghancurkan rumah tangga kita? Arman memandang cincin itu. Kemudian ia menatap Maya. Untuk pertama kalinya, kemarahan terlihat jelas di wajahnya. Maya. Cukup, tetapi Maya justru tersenyum. Belum Arman, ia melangkah mendekat. Karena masih ada satu rahasia yang belum kamu ketahui tentang istrimu. Rania membeku. Arman menatap Maya dengan penuh tanda tanya. Rahasia apa? Maya tersenyum tipis. Besok aku akan menceritakan semuanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rania merasa bukan hanya pernikahannya yang sedang terancam. Malam itu, sebuah gala dinner mewah digelar di sebuah hotel bintang 5. Para pemilik perusahaan, rekan bisnis, para bos besar, dan keluarga mereka hadir dalam acara tersebut. Lampu kristal memenuhi ruangan, musik lembut terdengar, dan meja-meja dihiasi bunga putih yang elegan. Rania datang bersama Arman. Ia mengenakan gaun sederhana namun anggun. Arman berjalan di sampingnya dengan jas hitam. Di salah satu meja utama, kedua orang tua Arman sudah menunggu. Ibu senang kalian datang bersama, kata ibu Arman sambil tersenyum. Rania membalas senyum itu. Terima kasih. Bu Arman menarikkan kursi untuk Rania. Namun belum lama mereka duduk, suasana berubah ketika Maya datang. Maya mengenakan gaun hitam,
dan membawa beberapa dokumen. Maaf Pak Arman, saya perlu menyampaikan sesuatu. Rania menatap Maya. Ini acara keluarga dan rekan bisnis. Maya, bukankah urusan kantor bisa dibicarakan besok? Maya terdiam. Arman justru berkata, "Tidak apa-apa. Sampaikan saja." Rania menunduk. Ia sudah terlalu lelah dengan sikap suaminya. Beberapa menit kemudian, pembawa acara mempersilakan beberapa tamu untuk memberikan sambutan. Ketika nama Rania disebut, ia berdiri. Awalnya, ia hanya ingin memberikan ucapan terima kasih kepada para rekan bisnis. Namun ketika melihat orang tua Arman, ia tiba-tiba mengambil keputusan. Rania memegang mikrofon. "Erat, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh banyak orang." Arman langsung menatap istrinya, Rania. Rania tetap berdiri. "Sudah hampir 2 bulan suami saya tidak benar-benar pulang ke rumah. Ruangan mulai sunyi." Ibu Arman terlihat terkejut. "Apa maksudmu, Rania?" tanya ayah Arman. Rania menarik napas. Selama hampir 2 bulan, Arman lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Maya. Mereka pergi dari satu negara ke negara lain dengan alasan urusan pekerjaan. Semua tamu mulai saling berbisik. Arman berdiri. "Rania, jangan di sini." Namun Rania menatapnya. "Kenapa? Aku hanya mengatakan kenyataan." Maya terlihat pucat. Ibu Arman berdiri dari kursinya. "Arman, benarkah yang dikatakan Rania?" Arman tidak langsung menjawab. Ayahnya menatap tajam. "Kamu meninggalkan istrimu selama 2 bulan?" Arman akhirnya berkata, "Aku pergi untuk urusan pekerjaan." Rania tersenyum sedih. "Kalau memang hanya pekerjaan, mengapa setiap perjalanan selalu bersama Maya?" Arman terdiam. Rania melanjutkan. "Paris, Dubai, Roma, Istanbul, Singapura." Satu persatu nama kota disebutkan. "Selama 2 bulan, aku hanya bisa melihat suamiku dari foto-foto perjalanan yang dikirim perusahaan." Maya mencoba menyela. "Bu Rania, perjalanan itu memang untuk pekerjaan." Rania menatapnya. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak pernah mengatakan kepadaku bahwa kalian akan tinggal bersama dalam satu hotel selama berminggu-minggu?" Wajah Maya semakin pucat. Suasana gala dinner berubah menjadi tegang. Ibu Arman menatap Maya dengan kecewa. "Maya, apakah semua ini benar?" Maya menunduk. Tidak ada jawaban. Rania kemudian meletakkan mikrofon. "Aku tidak ingin mempermalukan siapapun." Malam ini, ia menatap Arman. "Aku hanya ingin suamiku pulang." Mata Rania berkaca-kaca. "Bukan pulang secara fisik. Aku ingin dia benar-benar pulang kepadaku sebagai suamiku." Arman terdiam. Di depan seluruh rekan bisnis dan kedua orang tuanya, ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan pekerjaan. Ayah Arman kemudian berkata dengan suara tegas, "Arman, malam ini kamu harus menentukan sikap." Arman menatap Rania. Kemudian ia melihat Maya. Maya perlahan mendekatinya dan berbisik, "Arman, jangan biarkan mereka memisahkan kita." Rania mendengar kalimat itu. Ia hanya tersenyum pahit. "Sekarang, aku tahu." Arman menatapnya. "Tahu apa?" Rania menjawab pelan. "Selama ini bukan Maya yang merebut suamiku." Ia mengusap air matanya. "Suamiku sendiri yang memilih pergi dariku." Kalimat itu membuat Arman terpukul. Dan malam gala dinner yang seharusnya menjadi perayaan kesuksesan berubah menjadi malam ketika seluruh keluarga akhirnya mengetahui kenyataan tentang rumah tangga Arman dan Rania. Namun, malam itu belum berakhir. Karena setelah acara selesai, ayah Arman memanggil Maya untuk berbicara berdua dengannya. Dan pertanyaan pertama yang diajukan ayah Arman membuat wajah Maya langsung berubah. Setelah malam gala dinner itu,
Rumah tangga Arman dan Rania semakin berada di ujung kehancuran. Keesokan paginya, Rania sudah menyiapkan sebuah surat gugatan perceraian. Arman, yang melihatnya langsung terkejut. "Kamu serius, Rania?" Rania mengangguk. "Aku sudah terlalu lama bertahan. Aku tidak mau bercerai." "Kenapa?" Arman terdiam. Rania menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Selama 2 bulan kamu pergi bersama Maya, kamu membiarkan dia mengambil keputusan. Dalam rumah tangga kita, setiap kali aku mencoba mempertahankan pernikahan ini, kamu justru membelanya. Aku bisa berubah. Sudah terlambat." "Arman." Rania berbalik meninggalkan ruangan. Namun Arman mengejarnya. "Aku tidak akan menandatangani perceraian itu." Rania berhenti. "Kalau begitu, aku akan menempuh jalur hukum." Arman menatapnya dengan wajah panik. "Aku tidak mau kehilanganmu." Rania tersenyum sedih. "Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum meninggalkanku." Beberapa hari kemudian, Rania mendatangi keluarga Arman. Di hadapan kedua orang tua Arman, ia berkata, "Aku sudah memutuskan untuk bercerai." Ibu Arman langsung menangis. "Tolong jangan lakukan ini, Nak." Rania menundukkan kepala. "Maaf, Bu, aku sudah tidak sanggup." Namun kemudian Rania menyampaikan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. "Aku juga sedang hamil." Arman membeku. "Apa?" Rania mengusap perutnya. "Aku hamil." Wajah Arman berubah antara terkejut dan bahagia. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Rania menatapnya lama. "Karena aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu sebagai ayah dari anak ini." Arman mendekatinya. "Anak ini anakku, kan?" Rania terdiam. Kemudian ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. "Bukan." Arman seperti kehilangan keseimbangan. "Apa maksudmu?" "Aku hamil dari laki-laki lain." Ibu Arman menutup mulutnya. Ayah Arman berdiri dengan wajah marah. "Rania, kamu sudah menikah dengan anak saya." "Aku tahu. Siapa laki-laki itu?" Rania menunduk. "Aku tidak akan menyebutkan namanya." Arman menatap Rania dengan mata penuh luka. "Jadi selama ini, ketika aku pergi, kamu juga sudah bersama laki-laki lain?" Rania tidak menjawab. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Anak yang dikandungnya bukanlah hasil perselingkuhan. Rania menjalani program bayi tabung sebelum hubungannya dengan Arman memburuk. Embrio yang telah disimpan dan dibekukan itu kemudian digunakan untuk kehamilannya. Ia sengaja menyembunyikan kebenaran, bukan karena ingin menghancurkan Arman, tetapi karena ia ingin melihat apakah Arman masih memiliki sedikit saja rasa cinta dan tanggung jawab terhadapnya. Namun Rania tidak menyangka permainan itu akan menjadi jauh lebih berbahaya. Maya mengetahui kehamilan tersebut, dan Maya mulai menyusun rencana baru. Ia mendatangi Arman ketika Arman sedang sendirian. "Arman, aku tahu kamu sedang terluka." Arman menatapnya. "Rania mengkhianatiku." Maya berpura-pura sedih. "Aku sebenarnya tidak ingin mengatakan ini." "Apa? Mungkin anak itu memang bukan anakmu." Arman mengepalkan tangannya. "Jangan bicara tentang Rania." Maya menunduk. "Aku hanya takut kamu dimanfaatkan." Arman menatap Maya tajam. "Aku bisa menyelesaikan masalah rumah tanggaku sendiri." Maya terdiam. Tetapi setelah Arman pergi, wajah sedihnya berubah. Ia tersenyum tipis. "Kalau Rania punya seorang anak, aku harus membuat Arman percaya bahwa anak itu bukan darah dagingnya." Sejak saat itu, Maya mulai mencari bukti palsu. Ia menghubungi orang-orang yang mengenal Rania, mencari foto lama, bahkan mencoba memanfaatkan informasi dari klinik untuk membuat seolah-olah Rania menyembunyikan hubungan dengan pria lain. Sementara itu, Rania mulai menyadari bahwa kebohongannya
tentang kehamilan telah menjadi bumerang. Ia ingin mengatakan kebenaran, tetapi semuanya sudah terlambat. Arman semakin menjauh, dan Maya semakin dekat. Suatu malam, Maya datang membawa sebuah amplop. "Arman, aku menemukan sesuatu." Arman membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa foto dan dokumen yang tampaknya menunjukkan bahwa Rania pernah bertemu dengan seorang pria. Wajah dirimu. Arman langsung berubah. "Ini apa?" Maya menjawab pelan. "Bukti bahwa mungkin Rania memang menyembunyikan sesuatu darimu." Arman menggenggam dokumen itu erat. Namun Maya tidak tahu satu hal. Dokumen yang ia bawa sebenarnya adalah bagian dari rencana yang justru akan membongkar kebohongannya sendiri. Karena di balik semua itu, ada seseorang yang diam-diam sudah mengetahui kebenaran tentang program bayi tabung Rania. Dan orang itu siap membuka semuanya di hadapan Arman. Arman masih memegang amplop yang diberikan Maya. Foto-foto itu membuat pikirannya semakin kacau. Rania pernah bertemu pria ini? Maya mengangguk pelan. "Aku tidak ingin membuatmu semakin terluka, Arman, tapi kamu berhak tahu." Arman menatap foto. "Itu lama, aku harus bertanya langsung kepadanya." Maya segera memegang lengannya. "Jangan, kalau dia tahu kamu sudah mengetahui semuanya, dia mungkin akan menghilangkan bukti." Arman melepaskan tangan Maya. "Cukup, Maya." Maya terkejut. "Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri." Sementara itu, Rania berada di rumah dan sedang menatap hasil pemeriksaan kehamilannya. Tangannya mengusap perutnya. "Maafkan Mama." Nah, ia tahu kebohongannya telah membuat keadaan semakin rumit. Namun ia belum siap mengatakan bahwa bayi itu berasal dari embrio yang sebelumnya telah dibekukan melalui program bayi tabung. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Rania membuka pintu. Di depan rumah berdiri seorang perempuan dari klinik tempat Rania menjalani program tersebut. "Bu Rania, saya perlu berbicara dengan Anda." Rania terkejut. "Sekarang?" Perempuan itu mengangguk. "Ini penting." Mereka duduk di ruang tamu. Sejuk untuk penekannya. Mendapat kabar bahwa ada seseorang yang mencoba meminta informasi mengenai program Anda. Rania langsung terdiam. "Maya, kami tidak bisa memastikan siapa orangnya. Tapi seseorang mencoba mendapatkan dokumen lama." Rania mulai khawatir. "Dokumen apa?" "Dokumen tentang embrio yang Anda simpan dan proses transfer yang dilakukan." Rania menutup wajahnya. Jika dokumen itu sampai jatuh ke tangan Arman, seluruh rahasianya akan terbongkar. Dan benar saja. Keesokan harinya, Arman menerima telepon dari sebuah nomor tak dikenal. "Pak Arman, saya memiliki informasi penting mengenai kehamilan istri Anda." Arman datang ke sebuah kafe. Di sana ia bertemu dengan seorang dokter dari klinik. Dokter itu menyerahkan sebuah map. "Pak, saya tidak bisa memberikan seluruh data medis tanpa izin pasien. Tetapi saya bisa menjelaskan satu hal." Arman membuka map tersebut. Kehamilan Rania bukan hasil hubungan dengan laki-laki lain. Arman membeku. "Apa?" "Kehamilan itu berasal dari program bayi tabung yang dilakukan." Sebelumnya, Arman tidak mampu berkata-kata. "Jadi, Rania tidak berselingkuh?" Dokter menggeleng. "Tidak berdasarkan informasi yang kami miliki." Arman langsung teringat semua kata-kata Rania. "Aku hamil dari laki-laki lain." Selama ini ia percaya bahwa istrinya telah mengkhianatinya. Padahal, Rania hanya berbohong. Arman pulang dengan perasaan campur aduk. Namun ketika sampai di rumah, ia menemukan Maya sedang berbicara dengan Rania. "Aku sudah tahu semuanya," kata Maya. Rania menatapnya. "Tahu apa?"
bahwa kamu sebenarnya hamil dari program bayi tabung. Rania terkejut, Maya tersenyum. Sekarang aku punya pilihan. Aku bisa mengatakan semuanya kepada Arman. Rania berdiri. Kenapa kamu melakukan semua ini? Karena aku mencintai Arman. Ini bukan cinta. Maya mendekat. Kalau aku tidak melakukan apapun, Arman akan kembali kepadamu, Rania. Menatapnya tajam. Dan kalau Arman tahu, semua yang sudah kamu lakukan. Senyum Maya menghilang. Pada saat yang sama, terdengar suara pintu dibuka. Arman berdiri di sana. Maya langsung pucat telukul. Pucat, Arman menatap keduanya. Aku sudah tahu. Ubah haudiki duano stau duano. Maya mundur selangkah. Tahu apa? Arman mengangkat map dari klinik. Bahwa Rania tidak pernah berselingkuh. Rania menahan napas. Arman kemudian menatap Maya. Dan aku juga tahu, kamu selama ini sengaja membuat kami bertengkar. Maya mencoba membela diri. Aku melakukan semua itu karena aku mencintaimu. Tidak. Suara Arman terdengar tegas. Kamu melakukan semua itu karena kamu ingin memiliki aku dengan cara menghancurkan pernikahanku. Maya mulai menangis. Arman, aku pernah mencintaimu. Maya menatapnya penuh harap. Tapi sekarang aku sadar. Cinta bukan alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Arman kemudian menoleh kepada Rania. Aku minta maaf. Rania tidak menjawab. Aku sudah menyakitimu berkali-kali. Rania menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan aku juga berbohong kepadamu. Arman mengangguk. Aku tahu. Rania menunduk. Aku mengatakan anak ini bukan anakmu karena aku ingin melihat. Apakah kamu masih peduli kepadaku? Arman mendekatinya. Aku peduli. Rania menangis. Tapi aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu. Arman terdiam. Di belakang mereka, Maya tiba-tiba mengambil tasnya. Ia berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti dan berkata, "Kalian pikir semuanya sudah selesai?" Arman menoleh. Maya tersenyum dingin. "Belum." "Apa maksudmu?" Maya mengeluarkan sebuah ponsel. "Aku masih punya satu rekaman yang belum kalian dengar." Rania langsung pucat. Maya menekan tombol pada ponselnya. Terdengar suara percakapan lama Rania dengan seseorang. Arman. Arman menatap Rania dengan penuh tanda tanya. "Rania? Siapa orang itu?" Rania tidak mampu menjawab. Karena rekaman itu berisi rahasia yang selama ini bahkan tidak pernah ia ceritakan kepada Arman. 5 tahun telah berlalu. Sore itu Rania sedang mengendarai mobil bersama Rafa. Anak laki-laki itu duduk di kursi belakang sambil membaca buku kesayangannya. "Mama, nanti kita beli es krim ya." Rania tersenyum melalui kaca spion. "Iya, kalau Rafa tidak rewel." "Aku tidak pernah rewel." Rania tertawa kecil. Namun, tiba-tiba brak. Sebuah mobil dari arah samping menyerempet mobil Rania. Rania langsung mengerem dan menepikan mobil. "Kamu tidak apa-apa, Rafa?" Rafa mengangguk. "Aku tidak apa-apa, Mama." Rania turun dari mobil untuk melihat kerusakan. Mobil yang menyerempetnya juga berhenti beberapa meter di depan. Pintu mobil itu terbuka. Seorang pria keluar. Rania awalnya hanya ingin menegur pengemudi tersebut. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Wajahnya berubah pucat. Pria itu juga membeku ketika melihat Rania. "Rania?" Rania menatap pria tersebut dengan mata tidak percaya. Arman. Tetapi Arman yang berdiri di hadapannya bukanlah Arman yang dulu. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Pakaiannya kusut dan sederhana. Wajahnya tampak lelah, rambutnya tidak terurus. Dan penampilannya jauh dari sosok pria rapi yang pernah Rania kenal. Arman menatap Rania.
seolah baru saja menemukan seseorang yang selama ini sangat ia rindukan. Rania. Ia berjalan mendekat Rania, tidak bergerak. Arman berhenti tepat di depannya. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu kamu lagi. Rania hanya diam. Kemudian tiba-tiba Arman memeluknya. Rania terkejut, namun ia tidak membalas pelukan itu. Arman menangis. Maafkan aku, Rania. Rania akhirnya berkata pelan. Sudah lama sekali. Arman, aku tahu. Aku sudah tidak marah lagi. Arman menatapnya. Benarkah? Rania mengangguk. Aku sudah memaafkanmu. Air mata Arman semakin deras. Kalau begitu, bisakah kita kembali? Rania terdiam. Ia melihat pria di hadapannya. Ada begitu banyak kenangan yang pernah mereka lalui. Ada cinta, ada pengkhianatan, ada pertengkaran, ada luka, dan ada 5 tahun kehidupan yang mereka jalani tanpa satu sama lain. Namun Rania akhirnya menggeleng. Tidak, Arman. Arman menatapnya dengan mata penuh harapan yang perlahan berubah menjadi kesedihan. Kenapa? Karena memaafkanmu bukan berarti aku ingin kembali kepadamu, Arman. Menundukkan kepala, Rania melanjutkan. Aku sudah belajar hidup tanpa kamu. Aku masih mencintaimu. Rania tersenyum. Sedih. Mungkin dulu aku juga akan menjawab bahwa aku masih mencintaimu. Ia menatap ke arah mobilnya. Sekarang aku hanya ingin hidup dengan tenang. Tiba-tiba pintu belakang mobil terbuka. Rafa turun. Mama? Arman langsung menoleh. Matanya tertuju pada anak laki-laki itu. Rafa berdiri beberapa meter dari mereka. Anak itu memiliki wajah yang membuat Arman terdiam. Ada sesuatu pada mata dan bentuk wajahnya yang terasa sangat familiar. Arman menatap Rania. Siapa anak itu? Rania terdiam sejenak. Itu Rafa. Rafa. Arman menatap anak itu lebih lama. Anakmu? Rania mengangguk. Arman kemudian bertanya dengan suara bergetar. Dia, anakku? Rania tidak menjawab. Rafa sendiri justru mendekat. Mama, siapa om ini? Rania menggenggam tangan Rafa. Tidak apa-apa. Sayang, Arman berjongkok di depan Rafa. Namun Rania segera berkata, Arman berhenti. Jangan memaksakan diri masuk ke kehidupan kami. Arman menatap Rania. Aku hanya ingin tahu, akan ada waktunya. Kapan? Rania menghela napas. Ketika Rafa sudah cukup besar untuk menentukan apa yang ingin dia ketahui. Arman mengangguk perlahan. Ia berdiri kembali. Aku mengerti. Rania membuka pintu mobil. Sebelum masuk, ia menatap Arman untuk terakhir kalinya. Aku sudah memaafkanmu, Arman. Arman menatapnya. Tapi, aku tidak akan kembali menjadi istrimu. Mobil Rania kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Arman berdiri sendirian di pinggir jalan. Ia melihat mobil tersebut semakin jauh. Untuk pertama kalinya, Arman menyadari bahwa kehilangan seseorang bukan selalu berarti orang itu akan kembali ketika kita meminta maaf. 5 tahun telah mengubah Rania. Dan mungkin Rafa adalah satu-satunya bagian dari masa lalu yang masih menghubungkan mereka. Sesampainya di apartemen ibunya, Rania masih memikirkan pertemuannya dengan Arman. Rafa sudah tertidur di sofa ketika ibunya datang menghampiri. Kamu kenapa? Rania menghela napas. Aku bertemu Arman. Ibunya terdiam. Setelah 5 tahun. Rania mengangguk. Aku sudah memaafkannya. Bu, tapi aku tidak ingin kembali kepadanya. Ibunya tersenyum lembut. Kalau begitu, mungkin sudah waktunya kamu membuka hati untuk kehidupan yang baru. Rania tertawa kecil. Maksud ibu? Besok kamu ikut ibu.
ada seseorang yang ingin ibu kenalkan. Keesokan harinya, Rania akhirnya memenuhi permintaan ibunya dan pergi melakukan kencan buta. Ketika sampai di restoran, seorang pria sudah menunggunya. Pria itu bernama Adam. Penampilannya sederhana, tenang, dan sopan. Rania? Iya. Adam tersenyum. Senang bertemu denganmu. Awalnya Rania merasa canggung. Namun percakapan mereka ternyata berjalan sangat menyenangkan. Mereka berbicara tentang pekerjaan, kehidupan, keluarga, dan terutama tentang anak-anak. Ketika Adam melihat foto Rafa di ponsel Rania, ia terdiam cukup lama. Anak yang sangat tampan. Rania tersenyum. Namanya Rafa. Dia 5 tahun. Adam menatap foto itu sekali lagi. Aku pernah melihat wajah seperti ini. Rania mengernyit. Maksudmu? Adam terdiam sejenak sebelum akhirnya mengatakan sesuatu yang selama dirinya bunak. Ini tidak pernah diketahui. Rania, aku rasa kita pernah bertemu sebelumnya. Rania bingung. Adam kemudian menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu ia pernah menjadi donor sperma anonim melalui sebuah program medis. Rania membeku. Apa? Adam mengeluarkan dokumen lama yang masih ia simpan. Nama. Rania tercantum di dalamnya. Rania tidak percaya. Jadi, kamu? Adam mengangguk. Aku adalah donor biologis yang digunakan dalam programmu. Rania terdiam. Selama ini ia mengira identitas donor tidak akan pernah diketahui. Adam menatap Rania dengan hati-hati. Aku tidak pernah tahu bagaimana kehidupan anak yang lahir dari program itu. Aku juga tidak pernah bermaksud mengganggu kehidupanmu. Rania menahan air mata. Berarti Rafa, secara biologis dia anakku. Pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Adam mulai sering datang menemui Rania dan Rafa. Rafa cepat merasa nyaman dengannya. Mereka bermain, membaca buku, dan sesekali pergi bersama. Suatu sore, Rafa duduk di samping Adam sambil bertanya, Om Adam, kapan datang lagi? Adam tersenyum. Kalau kamu mengizinkan. Rafa menjawab polos, boleh. Rania memperhatikan mereka dari kejauhan. Hatinya perlahan kembali merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Ketenangan. Bukan cinta yang penuh pertengkaran. Bukan hubungan yang membuatnya takut. Kehilangan. Tetapi, sebuah hubungan yang membuatnya merasa dihargai. Sementara itu, kehidupan Arman semakin berantakan. Setelah kehilangan Rania, ia akhirnya menyadari bahwa semua keputusan buruk yang pernah dibuatnya telah menghancurkan hidupnya sendiri. Arman memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Aku ingin memulai semuanya dari awal, katanya kepada keluarganya. Namun, Maya tidak menerima kenyataan bahwa Arman benar-benar menjauh darinya. Kondisinya semakin tidak stabil. Ia terus menyalahkan Rania, Arman, dan semua orang di sekitarnya. Sampai akhirnya keluarganya membawa Maya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Arman datang menjenguknya untuk terakhir kali. Maya menatapnya dari tempat tidur. Kamu meninggalkanku. Arman menjawab pelan. Aku tidak bisa terus hidup dalam hubungan yang penuh kebohongan dan kehancuran. Maya menangis. Apakah kamu masih mencintai Rania? Arman terdiam. Rania sudah memilih hidupnya sendiri. Maya menundukkan wajah. Dan sejak hari itu, Arman memilih pergi. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Rania berubah sepenuhnya. Adam melamarnya di sebuah taman tempat ia sering bermain bersama Rafa. Rania, aku tidak bisa menjanjikan hidup yang sempurna. Rania tersenyum. Aku juga tidak membutuhkannya. Aku hanya ingin membangun keluarga bersamamu.
Rania melihat Rafa yang sedang bermain. Kemudian ia kembali menatap Adam. Aku mau pernikahan mereka berlangsung sederhana dan hangat. Rafa berdiri di antara mereka dengan senyum bahagia. Saat Rania dan Adam mengucapkan janji pernikahan, Rania teringat semua luka yang pernah ia lalui. Dulu ia pernah berpikir bahwa kehilangan Arman adalah akhir dari hidupnya. Ternyata bukan. itu adalah awal dari kehidupan baru. Setelah acara selesai, Rafa memeluk Rania dan Adam. Kita sekarang keluarga, kan? Rania tersenyum sambil memeluk anaknya. Iya, sayang. Adam ikut memeluk mereka. Selamanya, Rania menutup mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatinya benar-benar damai. Ia telah memaafkan masa lalu, tetapi memilih untuk tidak kembali ke sana. Dan akhirnya, Rania menemukan cinta yang tidak membuatnya harus kehilangan dirinya sendiri. Tamat. Pesan moral cerita. 1. Memaafkan tidak selalu berarti harus kembali. Rania memaafkan Arman, tetapi memilih melanjutkan hidupnya. Memaafkan adalah cara melepaskan luka, bukan kewajiban untuk mengulang hubungan. 2. Kepercayaan adalah dasar rumah tangga. Cinta sebesar apapun akan sulit bertahan jika kejujuran dan kesetiaan sudah hilang. 3. Jangan menghancurkan kebahagiaan orang lain demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Maya mencoba memisahkan Arman dan Rania dengan berbagai cara. Pada akhirnya, perbuatannya justru menghancurkan dirinya sendiri. 4. Kesalahan masa lalu harus menjadi pelajaran. Arman kehilangan Rania karena terlalu mempertahankan masa lalu. Ia baru menyadari nilai istrinya setelah semuanya terlambat. 5. Jangan takut memulai kehidupan baru. Rania pernah terluka dan kecewa. Tetapi ia berani membuka hati kembali dan akhirnya menemukan kebahagiaan bersama Adam. 6. Keluarga bukan hanya tentang masa lalu atau hubungan biologis. Yang paling penting adalah kasih sayang, tanggung jawab, dan kehadiran untuk anak. Pesan terbesarnya, jangan mempertahankan seseorang yang terus melukaimu hanya karena pernah mencintainya. Terkadang, melepaskan masa lalu adalah jalan untuk menemukan kebahagiaan yang jauh lebih baik.